Pengakuan pelaku penghilang nyawa terapis spa, coba akhiri hidup namun gagal. Polisi mengungkap kematian terapis spa cantik inisial SM, 23, asal Cianjur. SM ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 7 Januari 2026. Kini terungkap kematian SM karena dibunuh. Pelaku pembunuhan juga telah ditangkap. Ahmad Riansah, 29, terduga pelaku pembunuhan SM. Bahkan, Ahmad Riansah mengaku sebagai suami siri dari korban. Pengakuan tersebut terungkap dalam video penangkapan pelaku yang diterima Warta Kota, Selasa, 13 Januari 2026. Ahmad ditangkap aparat kepolisian di Kampung Sanding, Kelurahan Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu, 11 Januari 2026, malam, tak jauh dari kediamannya. Dalam interogasi awal, Ahmad menuturkan rangkaian peristiwa tragis itu bermula dari permintaan sederhana yang berujung petaka. Saat itu, ia mengaku tengah sakit dan meminta korban pulang lebih cepat dari tempat kerjanya. Namun, permintaan itu ditolak SM karena khawatir kehilangan pekerjaan akibat sering izin. Cekcok pun terjadi melalui sambungan telepon. Kemudian, korban baru pulang ke kosnya sekitar pukul 00 WIB sambil membawa makanan. Pertengkaran kembali memanas keesokan paginya di kamar kos. Pelaku menuding korban masih berkomunikasi dengan tamu spa tempatnya bekerja. Ahmad mengaku menyadap percakapan WhatsApp korban dan menemukan pesan-pesan yang membuatnya sakit hati. Konflik tersebut diperparah oleh kondisi hubungan mereka yang tak direstui keluarga korban, hingga memaksa keduanya hidup berpindah-pindah. Pagi-pagi sekitar jam 8 atau setengah 9, dari situ langsung saya piting, kata Ahmad kepada penyidik, menggambarkan momen ketika ia mencekik korban. Cekikan itu pun mengakhiri hidup SM, dan ia mengaku sempat menemani jasad korban selama sekitar setengah jam sebelum meninggalkan kamar kos. Dalam kondisi frustrasi, ia keluar untuk menenggak minuman keras. Iya, korban sudah meninggal pas saya keluar, ucapnya. Tak lama berselang, Ahmad kembali ke kamar kos dengan niat mengakhiri hidup bersama korban. Ia membeli cairan pembersih lantai dan meminumnya. Namun, upaya bunuh diri tersebut gagal karena ia muntah-muntah. Memang niatnya mau mati bareng-bareng. Saya beli cairan pembersih lantai, saya minum segelas kecil, tapi malah muntah, ujarnya. Setelah gagal mengakhiri hidup, Ahmad mengambil pakaian dan meninggalkan lokasi. Ia juga mengakui membawa uang milik korban, berupa saldo rekening sekitar 2,5 juta rupiah yang ditransfer ke rekening pribadinya serta uang tunai 300 ribu rupiah. Kini, Ahmad Riansah telah dijebloskan ke sel dan menjalani pemeriksaan intensif. Penjelasan kepolisian, pelaku telah berkeluarga. Penyidik masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif, kondisi psikologis pelaku, serta kemungkinan jeratan pasal berlapis dalam kasus pembunuhan tersebut. Pelaku yang merupakan suami siri korban, ternyata juga telah memiliki keluarga lain. Pelaku adalah inisial A yang merupakan suami siri korban. Dalam hal ini pelaku juga sudah berkeluarga, kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Braille Arnold Rondonu, Senin, 12 Januari 2026. Peristiwa ini bermula saat orang tua korban tidak dapat menghubungi korban, SM. Ponsel korban juga diketahui sudah tidak aktif. Orang tua korban yang merasa curiga lalu menghubungi saudara korban untuk datang ke indekos korban untuk mengecek keadaan korban. Setibanya di lokasi, saudara korban mencoba mengetuk pintu kamar kos berulang kali. Namun, tidak ada respons dari dalam kamar. Saudara korban kemudian meminta bantuan petugas keamanan kos untuk membuka pintu menggunakan kunci cadangan dan mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernapas. Setelah itu, pihak keluarga menghubungi Palang Merah Indonesia, PMI, untuk memastikan kondisi korban, sekaligus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bekasi Selatan. Dugaan sementara motif pembunuhan. Peristiwa itu dipicu rasa cemburu terhadap korban yang berujung percekcokan pada pagi hari sebelum kejadian. Awalnya pelaku mendapati percakapan korban diduga dengan pria lain. Pelaku yang tak mampu mengendalikan emosi kemudian mencekik korban dengan cara memiting menggunakan tangan, disertai kekerasan benda tumpul. Hal ini menyebabkan korban meninggal dunia akibat kehabisan napas. Korban ini meninggal akibat adanya kerusakan pada cincin tenggorokan akibat kekerasan benda tumpul. Kami menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku, ujar Braille.
Usai kejadian, Ah melarikan diri. Polisi melakukan penelusuran hingga akhirnya menangkap pelaku di Kabupaten Lebak, Banten, Minggu, 11 Januari 2026, sekitar pukul 23.18 waktu Indonesia Barat. Dalam proses penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Pada saat ditangkap, yang bersangkutan tidak mengelak, katanya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut. Barang bukti berupa pakaian dan motor yang digunakan pelaku sudah kami amankan, ujar Brayel. Terkait temuan cairan pembersih lantai dan muntahan di kamar kos korban, Brayel menjelaskan bahwa pelaku sempat mengalami tekanan psikologi setelah kejadian dan berencana mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah korban meninggal, pelaku merasa tertekan dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara meminum cairan pembersih lantai tersebut, yang kemudian mengakibatkan muntah, ungkap Brayel. Namun, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan asal muntahan tersebut. Hal itu masih kami dalami. Kami akan memastikan melalui hasil laboratorium forensik, apakah muntahan tersebut berasal dari pelaku atau korban, kata dia. Berdasarkan hasil otopsi, korban diduga meninggal sekitar pukul 22 WIB, sesuai dengan keterangan pelaku saat pemeriksaan. Berdasarkan hasil otopsi, diduga kematian korban lebih dari 12 jam saat dilakukan autopsi pada pukul 6 WIB, ujar Brayel. Atas perbuatannya, Ah dijerat pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Apabila dilakukan terhadap istri atau keluarga, pidananya dapat ditambah, kata Brayel. Selanjutnya, penanganan perkara ini dilimpahkan ke Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Berikut adalah 5 fakta dari berita kasus pembunuhan terapis SPA di Bekasi. 1. Penemuan jasad SM dan penangkapan pelaku Ahmad Riansah, seorang terapis SPA berinisial SM, 23, asal Cianjur ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Bekasi Selatan pada Rabu, 7 Januari 2026, yang setelah diselidiki ternyata merupakan korban pembunuhan oleh suami sirinya sendiri, Ahmad Riansah, 29. Yang kemudian berhasil ditangkap oleh polisi di kediamannya di Kabupaten Lebak, Banten, tanpa perlawanan pada Minggu malam, 11 Januari 2026. 2. Motif cemburu dan penyadapan WhatsApp. Tindakan nekat Ahmad Riansah dipicu oleh rasa cemburu yang membabi buta setelah ia menyadap percakapan WhatsApp milik korban dan menemukan pesan-pesan dari pria lain yang merupakan tamu SPA tempat korban bekerja. Di mana rasa sakit hati tersebut kemudian memuncak menjadi pertengkaran hebat saat korban menolak permintaan pelaku untuk pulang kerja lebih awal. 3. Kronologi kekerasan dan penyebab kematian. Berdasarkan hasil otopsi dan pengakuan pelaku, Ahmad Riansah menghabisi nyawa SM dengan cara memiting dan mencekik leher korban menggunakan tangan serta kekerasan benda tumpul sekitar pukul 8.30 WIB, yang menyebabkan kerusakan pada cincin tenggorokan hingga korban meninggal dunia akibat kehabisan napas. 4. Upaya bunuh diri pelaku yang gagal setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa. Pelaku yang merasa frustrasi dan tertekan sempat berniat untuk mati bersama dengan cara meminum cairan pembersih lantai sebanyak 1 gelas kecil di kamar kos tersebut. Namun upaya mengakhiri hidup itu gagal karena pelaku mengalami muntah-muntah sebelum akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. 5. Pencurian harta korban dan ancaman hukuman. Sebelum meninggalkan lokasi kejadian, pelaku sempat mengambil harta milik korban berupa uang tunai Rp300.000 serta memindahkan saldo rekening korban sebesar Rp2,5 juta ke rekening pribadinya. Sehingga kini ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.